Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa la sifaqun ala ahli. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langkung rumiyin mau sareng-sareng kaula dari akan tansah akan raos puja dalasan puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit lan kalenggan ing siang menika kula njenengan sami tasih pinaringan kathah kenikmatan saking Allah ing antawisipun tasih pinaringan kawilujengan, tasih pinaringan karaharjan, tasih pinaringan katentreman, tasih pinaringan kekiyatan, kesehatan lahir saha batos, tasih pinaringan gesang lan yuswa panjang, so tasih pinaringan hidayah iman lan Islam sehingga saged rawuh wonten masjid menika saperlu nindakaken salah satunggalipun dawuh saking Allah Subhanahu wa taala inggih menika nindakaken salat Jumat insyaallah kanthi berjamaah. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidayah iman ingkang sampun tumanduk lumebet wonten ing manah kula panjenengan menika monggo kita tingkataken kuantitasipun so kualitasipun sehingga ing mangkeh iman menika saya dangu saya subur saya dangu saya ngrembaka saya dangu saya inggil derajatipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang muttaqin, yaitu orang-orang yang dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan dapat menjauhi larangan-larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang muttaqin. Oleh karena itu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, kita pergunakan untuk selalu menambah amal ibadah kita,
sehingga hidup kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan sampai hidup kita di dunia ini merugi. Terlebih lagi, jangan sampai hidup kita nanti di akhirat akan merugi juga. Apabila kita diberikan umur panjang oleh Allah SWT, orang yang tidak beruntung adalah orang yang umurnya panjang tetapi amal ibadahnya sedikit. Dan kebalikannya, jika orang itu beruntung akan mendapatkan satu kebahagiaan. Orang yang umurnya panjang dan mendapatkan bisa melaksanakan amal-amal ibadah yang banyak, sehingga jika nanti di yaumul mizan amal kita ditimbang oleh Allah SWT akan lebih berat daripada amal-amalan kita yang buruk atau dosa. Tentu saja Allah akan memberikan satu balasan bagi orang yang berat timbangan amal baiknya, akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Tetapi jika berat timbangan dosanya, juga akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu amal ibadah yang sangat banyak pahalanya adalah kita diperintahkan untuk selalu membaca, memahami, mengerti, dan mengamalkan Al-Quran. Sekarang ini budaya elektronika, budaya HP, budaya WA ini sudah masuk di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun sekarang ini bisa menggunakan HP, mengalahkan Al-Quran yang kita miliki. Padahal Al-Quran adalah satu kitab wahyu dari Allah SWT untuk kita mengerti isinya, kita fahami maknanya, dan kita laksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Tetapi sekarang ini yang dibaca bukan Al-Quran, tetapi yang dibaca sekarang ini banyak di kalangan umat Islam sendiri, yang dibaca bangun tidur HP, waktu bekerja HP, bahkan makan pun HP di sampingnya, mau tidur juga HP, bahkan waktu tidur HP berdering, yang kita baca HP-nya. Mengalahkan Al-Quran yang seharusnya kita baca, yang banyak pahalanya, yang itu nanti jika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala akan melebihkan pahala kita di sisinya. Oleh karena jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita budayakan di rumah kita masing-masing untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai di rumah kita banyak Al-Quran tapi hanya merupakan pajangan, hanya disimpan, dimasukkan di dalam bifet almari. Bahkan ada yang memiliki kepercayaan, keyakinan karena Al-Quran itu adalah kitab suci, maka harus dijaga kesuciannya, dibungkus dengan mori yang putih, diberi kembang, diberi wangi-wangian, agar supaya Al-Quran tetap suci. Itu adalah keyakinan, kepercayaan zaman Senuk Hurgronya ketika berdakwah untuk mengelabui umat Islam jangan sampai mengerti apa isi Al-Quran itu. Pada Rasulullah SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'anu yaqillu khairuhu wa yaksuru sarruhu wa la yatiqu ala ahli rawahu Daruqutni. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya sedikit sekali kebaikannya dan banyak keburukannya, serta disempitkan keluarganya. Hadis riwayat Daruqutni. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hadis ini memerintahkan kepada kita sekalian agar supaya rumah kita ada bacaan suara Al-Quran, bukan kitab Al-Qurannya, tapi ada suara bacaan Al-Quran. Kita baca syukur setiap hari habis maghrib, atau syukur setelah sholat subuh, atau syukur setiap hari kita bisa membaca Al-Quran. Ini pahalanya akan banyak sekali. Satu huruf alif lam mim saja itu sudah 3 pahala. Jadi satu huruf satu pahala. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan bahwa jika kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan khusyuk, bisa mencucurkan air mata, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh karena jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita gunakan salah satu ibadah saja, ini hanya salah satu, untuk membaca Al-Quran. Dan kita ajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Siapa yang rugi? Allah telah memberikan amanah berupa anak untuk dididik, dibimbing dan diarahkan agar supaya menjadi manusia, seseorang yang soleh dan solehah, menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jika anak kita tidak diberikan pelajaran tentang Al-Quran, kemudian siapa lagi besok nantinya yang akan meneruskan untuk mengamalkan Al-Quran yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jika kita membaca banyak Al-Quran, juga Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dia sesungguhnya pada hari kiamat akan datang memberi syafaat atau pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengamalkan dan menjaga Al-Quran. Ini juga hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar supaya kita membaca Al-Quran, karena besok yang kita baca ketika di yaumul akhirat kita mendapatkan siksa dari Allah. Al-Quran akan datang, akan berikan syafaat, akan berikan pertolongan, sehingga mungkin siksa yang kita terima akan diurungkan oleh Allah SWT. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Juga dalam satu hadis Rasulullah SAW, ngan Abi Sa'idin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashabi ayat jazu ahadukum ayyaqra'u sulusal Qur'ani fi lailah fasaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yatiku dzalika ya Rasulullah faqala Allahu wahidus somad sulusul Qur'an, rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id berkata, Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, sanggupkah salah seorang di antara kamu membaca 1/3 Al-Quran dalam semalam? Hal itu satu amalan yang berat bagi mereka. Dan mereka, para sahabat berkata, siapakah di antara kita yang
kuat tentang hal tersebut ya Rasulullah, maka Nabi bersabda, Allahu wahidus somad. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran tentang ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ini juga memerintahkan pada kita sekalian tidak sulit agar kita dapat melaksanakan baca Al-Quran dengan sedikit saja, dengan surat Al-Ikhlas, dengan Qul huwallahu ahad 3 kali, itu pahalanya sudah seperti membaca Al-Quran. Karena satu surat Al-Ikhlas pahalanya sepertiga dari Al-Quran. Jadi jika kita membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali, berarti kita sudah membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan baca Al-Quran yang 30 juz. Ini harapan Rasulullah Muhammad SAW agar supaya apa? Agar supaya kita sering membaca, senang membaca, dan mengerti Al-Quran serta mengamalkannya. Sehingga Al-Quran nanti akan selalu berada di dalam keimanan, di dalam diri kita sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu marilah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kita hidup di dunia ini, marilah kita selalu memperbanyak amal-amal ibadah. Tentunya tidak hanya membaca Al-Quran, banyak amal-amal ibadah yang dapat kita lakukan, tapi salah satunya adalah dengan baca Al-Quran di rumah kita masing-masing, agar supaya budaya membaca Al-Quran di rumah ini menjadi satu kebiasaan, menjadi suatu hal yang positif di dalam keluarga. Dan jika Rasulullah bersabda, Al-Quran jika dibacakan di dalam rumah maka setan-setan akan pergi. Tetapi jika Al-Quran tidak dibacakan dalam rumah, maka seperti kuburan yang banyak setannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan mendapat keimanan dan ketakwaan kita, dan insya Allah kita dapat mengamalkan baca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Allahumma amin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi zumratil muwahhidin wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.